Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Adam. NIM saya 216410130. Saya dari kelas 5D Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Yang pertama ada database. Berikut ini ada gambar yang saya sudah terapkan di PPT saya. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama. Di dalam komputer, data mengemukakan ada tiga macam data sebagai berikut. Yang pertama, input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan arti luas atau di dalam komputer itu arti sempit. Di sini ada contoh yang bisa dipelihara oleh perusahaan. Yang pertama, data produk, data rekening atau akun, data mahasiswa, dan data perencanaan. Berikutnya ada database administrator DBA. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA. Bagian DBA, database administrator, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Menyusun kebijaksanaan dan standar untuk mengumumkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Berikutnya ada organisasi pada database tradisional. Organisasi data pada base tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data. Bit adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Byte adalah kumpulan dari bit-bit yang membentukkan sebuah karakter. File atau elemen data adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Record merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. File adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Yang terakhir ada database, adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Berikutnya ada media penyimpanan data. Data sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam dua media penyimpanan, yaitu media penyimpanan utama umumnya bersifat volatile, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori. Contohnya ada RAM, Random Access Memory, media penyimpanan kedua, atau tambahan secondary storage media. Di sini ada beberapa media dan menentukan alamat record. Yang pertama ada media penyimpanan data. Media penyimpanan berurutan pita magnetik, mengupdate file data pada pita magnetik. Media penyimpanan secara langsung, membaca dan menulis data. Menentukan alamat record dengan hashing. Menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks. Masalah pada organisasi pada tradisional. Yang berikutnya ada organisasi pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit, bahwa perusahaan dikatakan sebuah mengolah data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS, Database Management System. Manajemen data dalam arti luas, bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM, Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi, yang komponennya meliputi hardware, software, bandware, prosedur, dan database. Berikutnya ada kegiatan
manajemen data. Di sini ada beberapa kegiatan manajemen data. Yang pertama, mengumpulkan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, menyimpan data, memelihara data, mengamankan data, mengorganisasikan data, yang terakhir mencari data. Berikutnya ada sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM. Ada komponen data, komponen hardware, dan komponen sistem software. Saya akan menjelaskan ada komponen data. Komponen data ini ada beberapa komputer dan komponen. Yang pertama, komputer kecil, PC, biasanya digunakan untuk single user. Yang kedua ada komputer mini untuk multi-user. Yang ketiga komponen mainframe untuk multi-user. Yang kedua ada komponen hardware. Hardware ini ada kepala pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian I/O atau input-output, controller, kabel I/O, disk dan sebagainya atau flash disk, prosesor, dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database. Yang terakhir ada komponen sistem software. Ada 3. Yang pertama, programmer, aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Yang kedua adalah pemakai, end user, yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Yang terakhir adalah administrator database, DBA. Yang selanjutnya ada abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi. Yang pertama, tingkat internal, yang kedua tingkat eksternal, yang ketiga tingkat konseptual. Materi terakhir ada model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni ada model hierarki. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Model network. Pada model ini, setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi, perusahaan. Model relasi. Model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity-entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul, seperti model relasi Peterson, model relasi Martin, model relasi Bachman. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.